Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita ke teks kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ila hadrat Nabil Mustafa Sayyidina wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahsanil muallifi hadzal kitab Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darain. Khalaqal khalqa bi ilmihi. Melanjutkan kajian kita pekan lalu, kita membahas tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita juga membahas tentang seluruh hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu amrin alaihi yasir. Seluruh perkara di alam semesta, di jagat raya ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga kita membahas la yahtaju ila syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apapun. Allahus Samad, yang membutuhkan apapun itu adalah makhluk. Kita membutuhkan makhluk untuk eksis, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluk untuk eksis. Yang butuh makhluk adalah makhluk. Khalik atau Allah tidak membutuhkan makhluk. Lalu juga laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini standar dalam tauhid. Apapun kita ngaji tauhid, kajian tauhid, pasti akan dibentengi dengan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi apapun imajinasi kita tentang Allah Subhanahu wa taala itu pasti bukanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak serupa dengan apapun. Wa huwas samiul basir. Tapi Allah juga memberitahu kita semuanya. Allah maha mendengar, Allah juga maha melihat. Melihatnya Allah, mendengarnya Allah berbeda dengan melihat dan mendengarnya makhluk. Kalau makhluk mendengar itu butuh alat untuk bisa mendengar. Kalau kita manusia misalnya untuk bisa mendengar kita butuh telinga. Nanti dalam telinga ada jaringan-jaringan yang rumit yang kita tidak tahu, ada gendang telinga dan seterusnya yang kita tidak pahamnya apa dalamnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar tidak membutuhkan organ. Dan kalau kita mendengar, kita membutuhkan sumber suara. Kuping kita normal, tapi kalau tidak ada yang berbunyi, kita juga tidak bisa mendengar apapun. Dan mendengarnya kita butuh lawan bicara misalnya atau benda lain untuk kita bisa dengar. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluk. Allah sudah secara imanen maha mendengar. Begitu juga melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah maha melihat. Kalau maha melihatnya Allah tidak membutuhkan mata. Kalau kita makhluk untuk bisa melihat butuh banyak makhluk lainnya. Butuh mata, nanti ada butuh kornea, butuh apalagi jaringan-jaringan, bola mata dan seterusnya. Nanti setelah lengkap pun kita masih butuh makhluk lain yang namanya cahaya. Kalau di gelap gulita kita tidak bisa melihat apa-apa. Lalu juga nanti butuh objek yang kita lihat. Harus ada benda, oh ini namanya bunga dan ini bendera. Itu harus ada benda yang kita lihat. Kalau tidak ada, tidak bisa kita lihat. Tapi melihatnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan itu semua. Allah bisa mengetahui seluruh makhluknya dan secara imanen. Bahkan yang tampak atau yang tersembunyi seluruhnya dilihat, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah poin terakhir kemarin.
Hari ini kita akan membahas tentang takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalaqal khalqa bi ilmihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh makhluk bi ilmihi, menurut pengetahuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu pengetahuannya Allah, ilmunya Allah itu azali. Kemarin kita sudah bahas juga apa itu azali. Saya yakin sudah paham ya. Kemarin sudah kita jelaskan secara azali, terus juga kita bahas juga sarmadi dan seterusnya. Nah, pengetahuan Allah, ilmunya Allah itu abadi. Berbeda dengan ilmunya kita. Ilmunya kita itu tadinya kita tidak tahu apa-apa. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kita ketika dilahirkan dari perut orang tua kita, la ta'lamuna syai'an. Kita tidak tahu apapun, tidak tahu hal apapun. Tapi lalu Allah memberikan alat pendengaran, penglihatan agar kita bisa belajar. Tapi mengetahuinya Allah, ilmunya Allah tidak dari tidak tahu lalu menjadi tahu. Yang dari berawal itu pasti bukan Allah. Ilmunya Allah, sifatnya Allah itu tidak berawal. Kekal tanpa ada awal. Dan juga akan mengabadi tanpa ada akhir. Kalau ada awal, itu berarti masih dalam ruang. Karena awal itu pasti ada starting point, ada titik pijak, titik mula. Yang namanya titik mula pasti berada dalam dimensi yang namanya waktu. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan waktu untuk eksis. Allah sudah eksis, sudah mengada, sudah wujud sebelum waktu itu ada, sebelum menciptakan waktu. Jadi sudah ada sebelum waktu ini ada. Allah yang mengadakan waktu. Tanpa Allah waktu tidak akan pernah ada. Nah, seluruh makhluk pasti dalam dimensi ruang dan waktu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berada dalam dimensi ruang dan waktu. Kembali lagi kepada ilmunya Allah adalah Allah mencipta seluruh makhluk dengan pengetahuannya. Artinya apa? Seluruh yang dikerjakan makhluk atau yang tidak jadi dikerjakan makhluk, atau yang akan dikerjakan makhluk, yang telah dikerjakan makhluk, seluruhnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebelum makhluk itu ada. Sebelum diciptakan, Allah sudah mengetahui apa yang akan terjadi untuk seluruh makhluknya, termasuk kita manusia. Jadi Allah mengetahui. Dan tidak mungkin Allah sang maha mengetahui dan menciptakan kita secara kebetulan, secara asal-asalan, itu mustahil. Allah menciptakan makhluk itu tidak secara kebetulan, tidak secara asal-asalan, tapi Allah sudah mengetahui seluruhnya. Kita dilahirkan tanggal berapa, kita dilahirkan bulan apa, nanti kita menikah dengan siapa, nanti mati di usia berapa, nanti kita bahagia atau selama hidupnya penuh penderitaan, atau kita selalu dalam kebahagiaan, Allah sudah mengetahuinya. Jadi seluruhnya dalam genggaman ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Al-Alim, Allah yang maha mengetahui. Mengetahuinya Allah tidak dibatasi oleh apapun dan tidak bersandar kepada apapun. Dalam surah Al-Baqarah misalnya, ya ayyuhan nas i'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah Subhanahu wa taala pemelihara kita semua yang telah menciptakan kita dan orang-orang yang hidup sebelum kita agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya itu untuk tetap sadar akan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bagaimana mungkin Allah yang telah menciptakan segala sesuatu lalu tidak mengetahuinya? Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui yang diciptakannya. Ini dalam surah Al-Mulk atau Tabarok. Dan juga Allah mengetahui apa yang benda yang ada dalam lautan, atau benda yang dalam kegelapan, atau daun yang jatuh dari pohon, atau kertas yang kita sobek, kertas yang kita tulis, seluruhnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan niat dalam hati kita, pekerjaan pikiran kita,
Khayalan kita, imajinasi kita, suudzon kita, husnuzon kita, seluruhnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya apapun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tampak akan dihisab, yang samar kita lakukan secara sembunyi-sembunyi juga akan dihisab, atau yang belum dilakukan baru dalam pikiran kita. Kita berpikir jelek ke orang lain, kita berniat buruk kepada orang lain, itu akan dihisab. Lantas untuk apa kita berbuat keburukan kalau seluruhnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang samar-samar akan diketahui. Apa adanya? Autukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ya Allah, bahkan yang kita sembunyikan pun seluruhnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan mengisi otak kita, pikiran kita dengan pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran jahat. Untuk apa? Pertama, tidak ada manfaatnya. Kedua, akan dihisab. Kelak kita akan mengetahui apa yang kita pikirkan. Nanti akan di hari akhir akan dibukakan layar besar, CCTV selama kita di dunia, bahkan yang dalam pikiran kita itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu. Katanya kalau belum dilakukan tidak akan disiksa. Ya, betul. Tetapi namanya pernah dilakukan pasti akan dihisab. Disiksa atau tidak disiksa itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah akan menghisabnya, Allah mengetahuinya. Bukankah perilaku jahat itu berawal dari pikiran yang jahat? Bukankah kalau kita tidak ingin berperilaku jahat, jangan pernah menernak pikiran jahat dalam akal kita, dalam pikiran kita. Hapus, hilangkan. Jangan kita pelihara. Karena akan terus mengendap dalam alam bawah sadar kita yang nantinya akan berdampak buruk kepada ucapan kita. Jadi ucapan itu adalah cermin daripada pikiran. Kalau terus-menerus memikirkan hal yang buruk, mendengar yang buruk, kita akan mengeluarkan hal-hal yang buruk. Kalau mengonsumsi keburukan pasti akan mengeluarkan keburukan. Maka kita harus hindari. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh makhluk itu berdasarkan pengetahuannya, ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sengaja, tidak kebetulan. Wa qaddara lahum aqdaran. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan takdir yang diciptakannya. Jadi Allah menentukan takdir seluruh makhluknya. Apakah takdirnya baik, apa takdirnya buruk, itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi keyakinan kita bahwa bayi di dalam kandungan ibunya ketika berusia 4 bulan itu ditulis, ditiupkan ruhnya, lalu setelah ditiupkan ruhnya dituliskan bikatfi rizkihi, tuliskan bagaimana rezekinya nanti, rezeki orang ini, apakah melimpah atau sulit, terus juga nanti akan ditentukan apakah dia bahagia atau menderita, sa'idun am syaqiyun, itu ditentukan, lalu nanti umurnya dan seterusnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah menentukan takdirnya, wadaraba lahum ajalan. Nah, Allah menentukan ajalnya, masa hidupnya. Jadi Allah akan menetapkan rentang waktu hidupnya, masa aktifnya setiap makhluk. Jadi seluruh makhluk, kalau bicara seluruh makhluk tidak hanya manusia, bumi ini ditentukan ajalnya, dan malaikat ini ditentukan ajalnya, bahkan iblis pun ditentukan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis ditangguhkan, dia akan mati ketika nanti seluruh makhluk mati, itu juga atas persetujuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruhnya, tidak ada yang luput dari genggaman ajalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah sudah menentukan ajal itu, tidak bisa ditambah lagi, tidak bisa tawar lagi, tidak bisa dikurangi lagi. Jadi seperti itu. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal kita tidak bisa menambah, kalau hanya sesaat atau mau mengurangi, mempercepat atau mau mengundur-ngundur, itu tidak akan pernah bisa, walau hanya sesaat, walau hanya sedetik, walau hanya semenit atau sejam. Seluruhnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu juga takdir ini menjadi keyakinan kita, masuk ke dalam rukun iman yang ke-6. Dalam ahli sunnah wal jamaah, kita meyakini bahwa rukun iman yang ke-6 adalah percaya atau iman kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baiknya takdir atau buruknya takdir, kita percaya seluruhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak percaya takdir, berarti tidak sempurna keimanannya. Belum dikatakan beriman. Berarti orang belum dikatakan beriman kalau dia belum percaya takdir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan menurut ukuran dan proporsi yang seharusnya. Takdirnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dan menetapkan sifat dasarnya sesuai dengan rancangannya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan takdir-takdir yang tepat, tidak akan pernah meleset sedikit pun. Apapun yang ada di alam semesta ini yang lebih besar dari semesta, dari galaksi, atau lebih kecil dari apa yang paling kecil hari ini, virus atau proton, elektron dalam atom, seluruhnya adalah ditentukan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan virus ini juga yang kita hadapi hari ini, walaupun sababiahnya bisa jadi dibuat atau bukan, Allahu a'lam, tetapi yang jelas ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menentukan ini, yang ini bisa terjadi atau tidak, seluruhnya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah terjadi. Ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takdir ini termasuk diskursus yang unik dalam kajian Islam. Jadi kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kudrah, memiliki kekuasaan, memiliki kehendak. Tetapi dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah perlu kita ketahui, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecondongan, potensi untuk melakukan sesuatu. Di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya ulangi lagi, betul Allah memiliki kudrah, Allah memiliki iradah, masyiah, Allah memiliki kehendak, memiliki kekuasaan, memiliki kontrol penuh atas makhluk. Tetapi kita meyakini bahwa manusia memiliki kecenderungan, potensi untuk melakukan sesuatu, diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak percaya fatalisme. Apa itu fatalisme? Pasif. Kita tidak percaya manusia ini seperti robot. Jadi bapak, ibu seperti robot yang digerakkan oleh yang megang remote-nya. Atau seperti wayang yang digerakkan oleh dalangnya. Si wayangnya tidak punya potensi apapun, tidak punya kehendak apapun. Itu namanya fatalisme. Atau kita juga tidak percaya yang namanya Jabariyah. Tadi itu Jabariyah. Ya. Artinya kita dipaksa seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia seperti robot. Saya ulangi lagi, maaf tadi keliru. Jadi Jabariyah itu kita sebenarnya dari kata jabar, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia tidak memiliki kehendak apapun. Manusia seperti wayang yang digerakkan oleh dalang. Manusia seperti robot yang digerakkan oleh program pembuatnya. Kita tidak percaya manusia seperti itu. Atau lawannya fatalisme. Free will. Tadi jabar atau fatalisme atau Jabariyah. Terus ada free will atau kehendak bebas. Ini ada mazhab lainnya seperti Mu'tazilah misalnya,
Mereka meyakini bahwa manusia memiliki kehendak sebebas-bebasnya. Jadi apapun yang dilakukan manusia itu tanggung jawab manusia. Kalau dia membunuh, yaitu tanggung jawab manusia tersebut. Allah tidak bertanggung jawab lagi atas, tidak ikut campur lagi terhadap perbuatan makhluk. Kalau dia melakukan maksiat, maka yang disalahkan adalah manusianya. Jadi seperti tukang jam yang ketika membuat jam, setelah jadi jam itu, si pembuat jam tidak ikut campur lagi, selebihnya bergerak secara mekanis. Itu namanya free will. Salah satu penganut madhab ini adalah Mu'tazilah. Dan kita tidak seperti itu. Kita bukanlah Mu'tazilah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita di tengah-tengah antara free will dan juga fatalisme. Kita antara Mu'tazilah, kita di tengah-tengah antara Mu'tazilah dan juga Jabariyah. Kita bukan Jabariyah, kita bukan Mu'tazilah. Kita di tengah-tengah. Jadi kalau Mu'tazilah tadi, kalau misalnya bapak-bapak melakukan kalau Jabariyah yang fatalisme tadi, yang manusia seperti wayang, seperti robot, bapak-bapak bisa ngomong gini ke istri. Ketika bapak-bapak misalnya poligami, nah nanti alasan ke istrinya pintar, saya hanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak bisa melawan takdir ini. Itu alasan bapak-bapak. Jadi kita bukanlah tadi Jabariyah. Tapi kita di tengah-tengah. Allah menciptakan takdirnya, Allah memiliki kudrah dan iradah, tapi Allah juga memberikan potensi kita untuk menentukan perbuatan baik atau perbuatan buruk. Dan di dalam takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya diibaratkan misalnya seperti ini. Seperti manusia itu dalam kotak. Nah, kotak ini batas kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kehendak kita, keinginan kita ini berada dalam kotak ini. Kehendak kita, keinginan kita, potensi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin melampaui kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruhnya atas kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruhnya terjadi berkat kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man lam yasha lam yakun. Kalau tidak dikehendaki Allah, pasti tidak akan pernah terjadi. Tetapi kita juga tidak bisa mengatakan ketika saya mencuri, saya ditakdirkan Allah untuk mencuri, saya nggak bisa bertanggung jawab atas perbuatan mencuri saya. Allah yang mencurinya, membuat saya mencuri. Tanggung jawab Allah. Itu kita tidak seperti itu. Sampai sini clear? Ini agak pelik memang dalam masalah takdir ini. Salah satu diskursus atau wacana atau pembahasan yang selalu panjang lebar. Dan apapun yang kita lakukan seluruhnya atas kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kotaknya atau batasannya seluruhnya dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin terjadi kalau tanpa ada kehendak Allah. Manusia juga bertanggung jawab atas perbuatannya. Kita akan dihisab atas perbuatan kita. Lalu ada pertanyaan, bagaimana, untuk apa kita beribadah kalau surga dan neraka atau neraka sudah disiapkan untuk kita? Penduduk neraka sudah disiapkan, penduduk surga sudah disiapkan. Lalu untuk apa beribadah? Itu pertanyaan yang menggelitik, menyeleneh. Ya, tentu kita tidak pernah tahu akhir hayat kita. Apakah syaqiyun am sa'idun? Apakah bahagia atau menderita? Kita juga tidak pernah tahu apakah husnul khotimah atau kita su'ul khotimah. Kita berharap semuanya mudah-mudahan husnul khotimah. Kita berharap diberikan akhir yang indah yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tidak pernah tahu akhir hayat kita. Karena ketidaktahuan ini kita diminta untuk berikhtiar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar. Bisa berikhtiar. Justru karena tidak tahulah kita berikhtiar. Jangan karena tidak tahu malah jadi santai aja, surga sudah ditentukan, neraka sudah ditentukan. Bisa jadi
Allah Subhanahu wa taala yang meng-reward ikhtiar kita. Jadi jangan pernah kita putus asa, wala tayasu, jangan pernah putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar, apapun hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke sini mengaji tauhid, datang ke Masjid Suci Saliman. Saya tahu di luar sana hujan, lebih nyaman di rumah nonton TV, ambil leyeh-leyeh di sofa atau di tempat tidur. Tapi berkat kecintaan panjenengan semuanya untuk mencari ridho Allah, mencari ilmunya Allah Subhanahu datang ke sini, dan mudah-mudahan dan ini pasti di reward, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang terlupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada peristiwa yang tidak direkod, direkam oleh Allah Subhanahu seluruhnya. Dan juga ajal kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa makan itu atas rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan bisa mati kalau belum waktunya mati. Kita tidak akan bisa menerima rezeki kalau belum waktunya mendapatkan rezeki. Kita diminta untuk ikhtiar optimal, tapi kita selalu menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika kita dimatikan selalu sesuai dengan ajalnya dan selalu dengan sabab yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum ajalnya, peristiwa sengeri apapun, menurut logika kita nggak akan, wah ini kayaknya nggak akan selamat. Tapi bisa jadi selamat. Dan sebabnya pula kita nanti akhir hayatnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini mendapatkan husnul khotimah kelak. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khotimah. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah min syarril aqibati wa su'il khotimah, dari akibat buruk dan juga akhir yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebenarnya ada rumusnya Bapak Ibu semuanya. Dalam kitab Imam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau ulama legenda umat Islam, beliau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, penulis kitab Ihya Ulumuddin, beliau juga menulis banyak kitab Al-Qistasul Mustaqim, Mizanul Amal. Ada kitab kecil, tipis sekali, Ayyuhal Walad, kitabnya ini untuk santri-santri, tipis, yang beliau tulis untuk sahabat-sahabatnya yang para pendidik saat itu. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, sebenarnya akhir hayat ini bisa tidak selalu pasti, tapi bisa dilihat ketika usia 40 tahun. Tidak selalu pasti, tapi dititeni mungkin ya bahasa kitanya. Dititeni oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Lihat saja usia 40 tahunnya. Kalau 40 tahunnya sudah lurus pada jalan kebaikan, insya Allah di akhir hayatnya juga akan terus seperti itu. Tapi kalau sudah 40 tahun, itu belum juga beranjak dari dunia hitam, bukan berarti dunia hitam rambutnya masih hitam, belum putih, itu bukan ya. Tapi dunia hitam, kemaksiatan kepada Allah, kezoliman, kelaliman, itu bisa diteni biasanya akhir hayatnya juga seperti itu. Dan mudah-mudahan kita semua selalu menjadi orang yang diberikan di usia 40 tahun kita di jalan yang siratal mustaqim, jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali kepada ajal, tadi Mu'tazilah itu yang free will, yang manusia memiliki kehendak sebebas-bebasnya. Dan mereka meyakini bahkan rezeki haram itu bukan rezeki. Jadi satu yang haram yang sampai kepada kita itu bukan rezeki. Tapi menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, rezeki seluruhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang halal maupun yang haram itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nantinya ada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruhnya dikehendaki, seluruhnya
dikehendaki. Karena kalau tidak dikehendaki pasti tidak akan pernah terjadi. Tapi yang dikehendaki oleh Allah ada yang diridhoi, ada yang tidak. Yang haram ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu. Memang mungkin. Misalnya kita analogikan, tentu Allah tidak patut disamakan dengan Allah. Allah tidak patut. Walillahil masalul a'la. Tidak ada perumpamaan yang patut untuk Allah Subhanahu. Tapi untuk memudahkan analogi kita, untuk mempermudah pemahaman kita, misalnya ketika seorang bapak atau ibu memukul anaknya, itu dia berkehendak tidak? Pukulan itu terjadi tidak? Terjadi. Dia dipukul oleh ibunya atau bapaknya. Tapi bapaknya ridho tidak ketika memukul? Sedih orang tua, nggak mungkin mau memukul anaknya. Tapi karena untuk pendidikan, ya pukul bukan yang keras ya, tapi yang tidak menyakiti. Jadi bisa terjadi disetujui, tetapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sudah Isya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Ada beberapa poin tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu di doa-doa kita memohon kepada Allah berikan takdir yang terbaik. Selalu meminta, jangan putus asa, jangan berpikir takdir sudah ditentukan oleh Allah, lantas kita tidak berdoa, tidak berusaha. Tidak. Itu yang dikehendaki Allah adalah berdoa dan berusaha. Seluruhnya ikhtiar untuk kebaikan kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Matur nuwun sangat semuanya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam ngaji kita. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.